itu adalah metode region approach. Di mana di metode region approach kita membagi menjadi beberapa region-region atau daerah-daerah. Masih tetap sama dengan kasus yang ada di depan, ya. Kita menggunakan presiden diagram yang sama, maka kita bisa membagi, ya, sesuai dengan aturan dari region approach, yaitu adalah dalam region yang sama tidak boleh ada dua atau ada kegiatan atau ada elemen kerja yang saling mendahului, misalnya ada elemen kerja sebelumnya. Sehingga didapatkan pembagian wilayah atau daerah atau region dari metode region approach adalah sebagai berikut. Ini daerah pertama atau region pertama itu adalah elemen kerja 1 dan 2. Region yang kedua itu adalah 3 dan 4. Kemudian yang ketiga itu adalah 6, elemen kerja 6, 7, 8, dan 9. Sampai dengan daerah atau region yang ke-6 itu adalah 12. Sehingga kita bisa mengurutkan sebagai berikut. Ya. Elemen kerja 2 dan 1 itu masuk ke kolom. Ya. Ini kemudian stasiun waktu dari elemen kerjanya. Ya. Dan seterusnya. Sampai dengan elemen kerja yang terakhir. Di sini kita urutkan berdasarkan daerahnya. Yaitu adalah elemen kerja 12. Yaitu dia di kolom 6. Langkah berikutnya adalah ya, dari tabel yang didapatkan di atas, ya, tabel region atau tabel di kolom tersebut, kita bisa membuat sebenarnya pembagian stasiun kerja, ya, pembagian elemen kerja ke dalam stasiun kerja. Sama hal yang dengan yang tadi misalkan. Kita buat dulu misalkan kolom misalkan ini stasiun, kemudian ini elemen gitu ya. Kemudian di sini adalah waktu proses dari elemennya. Ya. Dan kita membagi menjadi 3 kolom gitu ya untuk mempermudah. Prinsipnya adalah sama, berarti kita mengurutkan berdasarkan dari kolom yang pertama dulu. Dari kolom yang pertama, nah tetapi ini juga harus dilihat menjadi catatan ya, bahwa nantinya pada saat pemasukan elemen kerja ke dalam stasiun kerja juga harus mengikuti aturan dari presiden diagram yang ada. Jangan sampai menyalahi. Ya. Kita misalkan mulai dari stasiun kerja 1 misalkan. Berdasarkan dari tabel ini, maka elemen kerja 2 yang bisa dimasukkan. Oke, kita lihat dulu dari presiden diagramnya. Presiden diagramnya gimana? Oh, ternyata memenuhi syarat. Berarti elemen kerja 2 bisa kita masukkan ke dalam stasiun kerja 1. Yang berikutnya berdasarkan di sini adalah elemen kerja 1. Elemen kerja 1 ya berdasarkan dari kolom ini tabel. Elemen kerja 1, kita lihat presiden diagramnya, ternyata elemen kerja 1 di sini juga memenuhi syarat yaitu tidak ada elemen sebelumnya. Jadi kita masukkan di sini elemen kerja 1. Totalnya adalah di sini 0,4 ya tadi ya waktu proses elemen kerja 2, sedangkan untuk yang 1 adalah 0,2. Berikutnya adalah kita lihat elemen kerja berikutnya yang bisa dimasukkan sesuai dengan urutan adalah si 3 nih, elemen kerja 3. Kita coba, kalau seandainya elemen kerja 3 dimasukkan ke dalam stasiun 1, stasiun kerja 1, misalnya elemen kerja 3 di sini, ya. Secara syarat dari presiden diagram dia bisa memenuhi, ya. Dan karena 1 kemudian 3 ini bisa memenuhi dari presiden diagramnya. Kalau kita masukkan di sini, waktu ya, proses dari elemen kerja 3 ini adalah 0,7. Kalau kita masukkan di sini, balik lagi deh ya, yang di depan, kita menginginkan sebenarnya waktu siklusnya itu adalah 1. Maka kalau seperti ini yang terjadi, dia melebihi dari waktu siklusnya, yaitu di sini adalah sekitar 1,3. Ya. Maka dengan demikian elemen kerja 3 tidak boleh kita masukkan ke dalam stasiun kerja 1. Maka kita cari elemen kerja mana yang bisa dimasukkan berikutnya.
Di sini kita lihat, oh ternyata setelah 3 itu adalah si 4 nih. 4, ya, ini waktunya adalah 0,1. Lihat dari present diagram ya, 4 ini juga bisa memenuhi syarat, maka kita bisa memasukkan 4 di sini. Elemen kerjanya waktunya itu adalah 0,1. Totalnya kalau ditotal masih lebih kecil daripada 1. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ini, 8. 8 secara syarat bisa memenuhi. Tetapi yang terjadi berapa? Kalau misalkan 8 dimasukkan, maka total waktu di stasiun kerja tersebut melebihi dari waktu siklus yang ditentukan. Maka 8 tidak bisa. Begitu juga untuk yang 7. 7 sebenarnya bisa kalau dari segi waktu ya, maaf, dari segi presiden diagram. Tetapi dari segi total waktu, nah ini kelebihan nih ya. Kelebihan 0,02, berarti tidak bisa dimasukkan. Nah, yang bisa dimasukkan selanjutnya siapa? Selanjutnya adalah si 5 nih. Ya, kalau berdasarkan dari tabel ini si 5. 5 secara syarat dari sini memenuhi nih, bisa dimasukkan. Ya. Dari segi presiden diagram dia tidak menyalahi aturan dari presiden diagram karena dia 1, kemudian di sini maaf, di sini hanya 2 ya. Karena dia 2 sudah ada di sini, maka kita bisa memasukkan 5 nih di sini. Nah, dari total waktunya pun juga bisa masuk, yaitu adalah 0,3. Kalau kita masukkan elemen kerja 5 di stasiun kerja 1 dengan waktu 0,3, totalnya ini lebih kecil sama dengan dari waktu siklusnya. Ini totalnya berarti ini jadi 1. Nah, karena ini sudah pas ya 1, maka selanjutnya adalah kita memasukkan elemen kerja ke dalam stasiun kerja 2. Stasiun kerja 2 mulainya dari mana yang tadi? Nah, ini yang 3 tadi belum terpilih. Nah, kita coba masukkan 3 di sini. 3. Kalau 3 waktu prosesnya adalah 0,7. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah si 8 ya. Tetapi kalau 8 kita masukkan di situ, dia tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena dia jadi 0,6. Berarti totalnya jadi 1,3. Yang berikutnya berapa? Yang berikutnya sini elemen kerja 7. Tetapi kalau elemen kerja 7 dimasukkan di situ, waktu siklusnya menjadi lebih besar daripada, maaf, total waktu di stasiun kerja 2 lebih besar daripada waktu siklusnya, yaitu 1. Yang bisa apa lagi? Yang bisa yaitu adalah si 6 nih di sini. Berarti kita masukkan 6. Ya, 6. 6 waktunya adalah 1,1. Maaf, 0,11. Kalau kita total ini 0,7 ditambah 0,11 jadinya 0,81. Masih memenuhi syarat yaitu di bawah dari nilai waktu siklusnya yaitu 1. Berikut seterusnya sampai dengan stasiun kerja 3 dan seterusnya. Sampai semua elemen kerja dimasukkan ke dalam stasiun. Sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Elemen kerja 1 ini terdiri dari, maaf, stasiun kerja 1 terdiri dari elemen kerja 2, 1, 4, 5. Stasiun kerja 2 terdiri dari 3 dan 6. Stasiun kerja 3 terdiri dari 8 dan 7. Stasiun kerja 4 terdiri dari 10 dan 9. Stasiun kerja 5 terdiri dari 11 dan 12. Ini waktunya, sehingga nanti total waktu di masing-masing stasiun kerja kita bisa dapat sebagai berikut. Ya. Langkah berikutnya, ya, sesuai dengan prosedur keseimbangan lintasan, kita mencari nilai-nilai sebagai berikut. Nilai idle time, nilai balance delay, nilai efisiensi, menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di atas. Tinggal hanya memasukkan ke dalam rumusnya saja. Saya yakin kalian bisa. Ya. Nanti coba dilakukan, dikerjakan secara individu. Kemudian juga sama, kita bisa mencari tahu line efisiensi, kemudian workstation, dan juga smoothness index. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Metode heuristik berikutnya yaitu adalah LCR, Large Candidate
rule, ya, berdasarkan aturan dari kandidat yang terbaik.